Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UTBK tahun 2024 yang berkaitan dengan penalaran umum. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal terbaru yang insya Allah akan keluar pada tes UTBK tahun 2024. Langsung saja kita bahas untuk soalnya. Pertanyaan yang pertama, perhatikan teks tersebut. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of Toronto itu menemukan bahwa konsumsi madu mentah memiliki efek paling positif pada tubuh. Dampak positif konsumsi madu mentah itu adalah penurunan glukosa darah dan jumlah lipoprotein, densitas rendah atau kolesterol jahat dalam darah. Dilansir dari Medical News Today, madu kemasan pabrik biasanya sudah melalui proses pasteurisasi, sedangkan madu mentah yang langsung diambil dari peternakan tidak mengalami proses tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang pasti salah adalah, untuk jawaban di sini kita bisa pilih lebih dari satu. Adapun bagian yang pertama, mengonsumsi madu mentah dapat menaikkan kadar glukosa darah dalam tubuh. Yang kedua, mengonsumsi madu mentah memiliki efek negatif untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga, mengonsumsi madu mentah dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus. Yang keempat, mengonsumsi madu mentah dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat. Yang terakhir, mengonsumsi madu pasteurisasi dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Adapun dari pertanyaan ini yang diminta adalah yang salah, bukan yang benar. Jadi dapat kita pahami bahwa untuk bagian yang pertama, mengonsumsi madu mentah dapat menaikkan kadar glukosa dan darah dalam tubuh. Untuk bagian pernyataan ini bahwa mengonsumsi madu mentah sebenarnya menurunkan glukosa dalam darah. Jadi ini berlawanan dengan pernyataan yang ada pada teks di atas, sehingga jawabannya bisa kita pilih benar menurut pertanyaan yang mana diminta jawaban yang salah dari pernyataan ini. Selanjutnya, mengonsumsi madu mentah memiliki efek negatif untuk kesehatan tubuh. Bagian ini juga berlawanan dengan pernyataan pada teks di atas, di mana mengonsumsi madu mentah memiliki efek yang positif, bukan efek negatif, sehingga bagian pertanyaan ini kita centeng benar menurut apa yang diminta oleh pertanyaan nomor 1 ini. Selanjutnya, mengonsumsi madu mentah dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus. Ini tidak dijelaskan pada teks di atas, jadi ini kita palang. Selanjutnya, mengonsumsi madu mentah dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat. Nah, ini sudah jelaskan di teks di atas dan ini bukan pertanyaan yang salah menurut pertanyaan di atas, jadi ini kita palang juga. Selanjutnya, mengonsumsi madu pasteurisasi dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi ini merupakan pernyataan yang sama, yang mana mengonsumsi madu ini memiliki untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Sehingga pertanyaan ini juga kita palang. Jadi jawaban yang dapat kita pilih pada pertanyaan nomor 1 ini adalah bagian 1 dan juga bagian 2. Di mana yang diminta pertanyaan di atas adalah pernyataan yang salah, bukan pernyataan yang benar. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, perhatikan teks berikut. PT Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi per Kamis pada tanggal 1 Desember tahun 2022. BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian harga adalah jenis Pertamax Turbo atau RON 98, Deadlight CN51, dan Pertamina Dex CN53. Dikutip dari laman My Pertamina, harga Pertamax Turbo naik dari Rp14.300 atau Rp14.900 per liter menjadi Rp15.200 atau Rp15.800 per liter. Sementara harga Deadlight dari semula Rp18.000 atau Rp18.700 per liter naik menjadi Rp18.300 atau Rp19.000 per liternya. Sementara itu, harga Pertamina Dex yang semula Rp18.550
atau Rp19.350 per liter naik menjadi Rp18.800 atau Rp19.600 per liter. Pertanyaannya, harga BBM dinyatakan dalam rentan tertentu karena harga di sejumlah pom bensin berbeda-beda. Diasumsikan kenaikan harga bernilai sama di semua pom bensin. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang pasti benar adalah, jadi ini yang diminta adalah yang benar berlawanan dengan pertanyaan nomor 1 sebelumnya. Bagian A, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga 4 jenis BBM non-subsidi. B, BBM non-subsidi jenis Detlike mengalami kenaikan harga sebesar Rp900. C, BBM non-subsidi jenis Pertamina Dex mengalami kenaikan harga sebesar Rp300. D, BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga paling besar. E, BBM non-subsidi pertama kalinya mengalami penyesuaian harga di bulan Desember tahun 2022. Oke, dapat kita pahami bahwa yang diminta di sini adalah pernyataan yang pasti benar. Jadi untuk bagian A, Pertamina kembali menyesuaikan harga 4 jenis BBM non-subsidi. Jadi ini jelas sekali salah karena yang penyesuaian harga BBM hanya 3 jenis, yakni Pertamax Turbo, Detlike, dan Pertamina Dex. Kemudian yang B, BBM non-subsidi jenis Detlike mengalami kenaikan harga sebesar Rp900. Ini juga salah karena kenaikan BBM jenis ini sebenarnya sebesar Rp300 bukan Rp900. Selanjutnya yang C, BBM non-subsidi jenis Pertamina Dex mengalami kenaikan harga sebesar Rp300. Dan pernyataan ini juga kurang tepat ataupun salah karena BBM non-subsidi jenis ini mengalami kenaikan sebesar Rp250. Selanjutnya yang D, BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga paling besar. Di sini jika dibandingkan dengan harga BBM yang jenis Detlike dan Pertamina Dex, tentu Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga paling besar di antara kedua jenis tersebut. Jadi pernyataan nomor D ini kita centeng benar, namun sebelum ini kita pastikan dulu yang E. BBM non-subsidi pertama kalinya mengalami penyesuaian harga di bulan Desember tahun 2022. Jadi untuk pertama kalinya ataupun mengalami, tentu ini jelas salah karena pada tahun 2022 ada beberapa kali penyesuaian harga BBM sehingga pernyataan yang ini kita palang ataupun salah. Oke, untuk jawaban nomor 2 ini yang benar adalah D, yakni BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga paling besar di antara ketiga jenis BBM yang disebutkan pada teks di atas. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, perhatikan teks berikut. CEO Tesla Elon Musk akan melakukan uji coba chip otak nirkabel Neuralink pada manusia dalam 6 bulan ke depan. Menurut Musk, chip tersebut memungkinkan pasien yang cacat untuk bergerak dan berkomunikasi kembali. Dikutip dari Reuters, berbasis di San Francisco Bay Area dan Austin, Texas, Neuralink dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan tes pada hewan guna mendapatkan persetujuan dari Food and FDA (US) untuk memulai uji klinis pada manusia. Pertanyaannya, pernyataan yang paling mungkin benar berdasarkan teks tersebut adalah A. CEO Tesla Elon Musk akan melakukan uji coba chip otak nirkabel Neuralink pada manusia dalam 5 bulan ke depan. B. Neuralink melakukan uji klinis terhadap tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration. C. Menurut Musk, chip otak memungkinkan orang yang mengalami kelumpuhan dapat berjalan normal kembali. Organisasi Neuralink yang memproduksi chip otak berbasis di San Francisco Bay Area dan Austin, Meksiko. Terakhir, CEO Elon Musk mengatakan chip otak yang diproduksi oleh Neuralink akan langsung diuji coba pada hewan.
Maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan tempat ataupun nama di pertanyaan ini. Oke, dapat kita pahami bahwa pertanyaan nomor 3 ini adalah pernyataan yang paling mungkin benar dari kelima bagian yang di bawah ini atau pilihan. Bagian yang pertama atau A, CEO Tesla Elon Musk akan melakukan uji coba chip otak nirkabel Neuralink pada manusia dalam 5 bulan ke depan. Jadi asumsi ini kita palang karena bukan dalam 5 bulan melainkan dalam 6 bulan ke depan. Hal ini berbeda pernyataannya dengan di atas sehingga kita palang. B. Neuralink melakukan uji klinis terhadap tumbuhan untuk mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration. Nah, untuk yang B ini juga kurang tepat ataupun salah karena uji coba klinis dilakukan pada hewan bukan pada tumbuhan. Jadi ini juga kita palang. Yang C, menurut Musk, chip otak memungkinkan orang yang mengalami kelumpuhan dapat berjalan normal kembali. Pernyataan C ini hampir sama dengan teks di atas, jadi kita pending dulu. Kita lihat dulu yang D dan E. Yang D-nya, organisasi Neuralink yang memproduksi chip otak berbasis di San Francisco, Bay Area, dan Austin, Meksiko. Pernyataan ini juga kurang tepat karena di sini dicoba untuk tes chip tersebut pada hewan bukan memproduksi. Jadi yang D ini juga kurang tepat ataupun juga kita palang. Yang E, CEO Elon Musk mengatakan bahwa chip otak yang diproduksi oleh Neuralink akan langsung diuji coba kepada hewan. Yang E juga kurang tepat karena sebenarnya sudah diuji coba. Yang belum dilakukan uji coba ialah pada manusia. Jadi dari kelima bagian ini yang tepat ataupun jawaban yang paling benarnya adalah yang C, di mana menurut Musk, chip otak memungkinkan orang yang mengalami kelumpuhan dapat berjalan normal kembali. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada teks di atas, bahwa chip tersebut memungkinkan pasien yang cacat untuk bergerak dan berkomunikasi kembali. Jadi ini sudah termasuk pernyataan C ini, di mana memungkinkan orang yang mengalami kelumpuhan dapat berjalan normal kembali. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 4. Perhatikan teks berikut. Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor IPB, Prof. Ali Komsan mengatakan bahwa konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia mencapai 100 gram per kapita per hari, sedangkan anjuran WHO untuk konsumsi buah dan sayur sebanyak 400 gram per kapita per hari. Rata-rata kita baru memenuhi kurang lebih 25% dari anjuran WHO, kata Prof. Ali seperti dikutip dari kanal YouTube IPB TV. Rabu 29 Desember tahun 2021. Prof. Ali menekankan bahwa saat dihitung menurut segmen umur, konsumsi sayur dan buah sebesar 100 gram per kapita per hari itu merata. Adapun yang jadi pertanyaannya, kesimpulan yang paling tepat dari teks tersebut adalah A. WHO menganjurkan untuk mengonsumsi buah sebanyak 400 gram per kapita per hari. B. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memakan sayur dan buah yang baik. C. WHO menilai bahwa konsumsi buah sebesar 100 gram per kapita per hari cukup. D. Masyarakat Indonesia perlu mengimpor sayur dan buah agar nutrisinya terpenuhi. Terakhir E, kebiasaan mengonsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih rendah. Adapun dari pertanyaan nomor 4 yang ditanyakan adalah kesimpulan dari teks di atas, sehingga dapat kita pahami dari bagian yang pertama A, WHO menganjurkan untuk mengonsumsi buah sebanyak 400 gram per kapita per hari. Jadi ini benar, namun belum dapat menyimpulkan dari pernyataan di atas. Kemudian yang B, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memakan sayur dan buah yang baik. Ini jelas sekali berbeda dengan pernyataan teks di atas, sehingga ini juga kurang tepat atau salah. Dapat kita palang. Yang C, WHO menilai bahwa konsumsi buah sebesar 100 gram per kapita per hari cukup. Ini juga berbeda dengan pernyataan yang ada pada teks di atas, sehingga juga kita palang.
Kemudian D, masyarakat Indonesia perlu mengimpor sayur dan buah agar nutrisinya terpenuhi. Ini merupakan bukan kesimpulan dari pernyataan teks di atas. Selanjutnya yang terakhir yang E, kebiasaan mengonsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih rendah. Nah, untuk yang E ini termasuk pernyataan paling tepat menurut pertanyaan nomor 4 yang merupakan kesimpulan yang paling tepat dari teks di atas. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah E. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Perhatikan teks berikut. PT X adalah perusahaan perdagangan berbasis daring atau biasa disebut sebagai e-commerce. Pada tahun ini PT X mengalami penurunan jumlah pelanggan. Menurut jajaran direksi, hal ini diakibatkan banyak pelanggan yang beralih ke e-commerce kompetitor yang memiliki fitur belanja saat menonton siaran langsung. Jajaran direksi meyakini bahwa banyak orang merasa lebih aman dan nyaman ketika berbelanja sembari menonton siaran langsung. Adapun pertanyaan nomor 5 ini adalah pernyataan yang memperkuat argumen jajaran direksi PT X adalah A. Pihak kepolisian memberikan data bahwa terjadi peningkatan angka penipuan belanja daring. B. Jumlah pelanggan PT X lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pelanggan perusahaan kompetitor. C. Perusahaan kompetitor yang memiliki fitur live chat mengalami peningkatan jumlah pelanggan. D. Belum ada e-commerce yang mempunyai fitur siaran langsung tahun lalu. E. PT X mengembangkan fitur belanja saat menonton siaran langsung mulai tahun depan. Untuk pernyataan yang memperkuat argumen jajaran direksi PT X adalah, jadi dapat kita pahami bahwa untuk yang A, pihak kepolisian memberikan data bahwa terjadi peningkatan angka penipuan saat belanja daring. Hal ini bukanlah pernyataan yang memperkuat argumen jajaran direksi PT X, sehingga kita palak. Yang B, jumlah pelanggan PT X lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pelanggan perusahaan kompetitor. Hal ini benar, namun bukan merupakan argumen dari jajaran direksi PT X. Selanjutnya yang C, perusahaan kompetitor yang memiliki fitur live chat mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Hal ini sudah dijelaskan pada teks di atas, namun bukan merupakan argumen, jadi juga kita palang. Yang D, belum ada e-commerce yang mempunyai fitur siaran langsung tahun lalu. Jadi hal ini yang D cukup mendukung, namun kita pending juga dulu. Kita lihat yang E. PT X menggambarkan fitur belanja saat menonton siaran langsung mulai tahun depan. Nah, untuk yang E ini juga kurang tepat karena ini merupakan langkah ke depan yang dapat memperkuat argumen jajaran direksi ini sebenarnya adalah D, di mana belum ada e-commerce yang mempunyai fitur siaran langsung tahun lalu, sehingga jumlah pelanggan pada PT ini mengalami penurunan. Oke, cukup sampai di sini dulu kita bahas sampai dengan 5 pertanyaan. Dan jangan lupa saksikan juga video selanjutnya yang mana juga kita akan membahas kembali pertanyaan-pertanyaan yang mana dapat membantu teman-teman pada mengikuti tes UTB tahun 2024 nanti, dan semoga lulus, amin. Oke, sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan mohon maaf masih banyak kekurangan dan juga kesalahan, baik itu dalam penyebutan nama, tempat, ataupun dalam pembacaan data atau pertanyaannya. Oke, sekian untuk pertanyaan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.